kita sekalian, dimanapun kita berada, kita bersama-sama bersehati, kita satu di dalam Tuhan, dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita menenangkan diri kita di hadapan Allah, kita mencari wajahnya. Sebab sungguh itu yang menjadi kerinduan kita. Tidak ada kerinduan kita selain daripada Dia Allah kita. Dan di dalam baiknya kita menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Mari dalam satu kerinduan kita menghadap kepada Allah, dan saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Muliakan Dia, agungkan namanya. Amin. Kami mencari wajah-Nya Tuhan, Wow.
ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkatinya dari awal sampai selesai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Disilahkan duduk. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Mempesona segala perbuatan Allah dalam hidup kita. Itu berarti bahwa tidak ada sesuatu dalam hidup yang kita jalani, yang dikerjakan oleh Allah itu yang buruk adanya. Selalu mempesona kita, mendatangkan kegembiraan di dalam hati kita. Amin. Dia mempesona, Dia sungguh indah. Sebab kesegaran yang dari Allah, firman-Nya, seperti aliran-aliran yang
menghidupkan kita, menyegarkan jiwa kita. Roh Tuhan yang hidup itu akan terus memenuhi kita dengan luar biasa. Saya mau mengundang kita untuk bangkit berdiri menyambut firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau tahu setiap hal yang menjadi kerinduan kami. Dan di saat kami menikmati ibadah ini, kami percaya bahwa Engkau sedang melawat dan menjamah kami. Segala kebutuhan kami Engkau mengerti. Dan karena itu Engkau akan menjawabnya melalui pemberitaan firman Allah yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu dan meresponinya dalam hidup kami. Kami menolak segala campur tangan daripada kuasa setan dalam bentuk apapun yang hendak mengalihkan kami dari firman yang kami terima. Kami berdoa dalam nama Yesus, enyah di tengah-tengah daripada kami, sehingga hanya kuasa Roh Allah yang menguasa bekerja pada saat kami menerima firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkatilah kita oleh Tuhan
dan dijadikannya kesempatan yang spesial ini menjadi waktu yang sangat khusus untuk kita nikmati dan kita diberkati olehnya. Hari ini kita akan belajar tentang satu bagian yang sangat penting, berbicara tentang Roh Kudus. Kita bersama-sama memahami secara jelas siapa Roh Kudus dan apa pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakannya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Banyak pertanyaan yang kadangkala muncul tentang Roh Kudus. Ada yang katakan bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa. Tidak. Roh Kudus berbicara tentang pribadi daripada Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah, pribadi Allah yang berwujud roh. Dia tidak dapat kita lihat, tapi kita merasakan, kita dapat mengalami keberadaan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Di dalam Dia semuanya selalu berasal dan selalu muncul dan keluar seluruh kebenaran daripadanya. Lalu apa pekerjaan Roh Kudus bagi kita pengikut Yesus? Mari kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 26. Dikatakan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini kita akan mendapati apa yang pekerjaan Roh Kudus yang diungkap dari teks yang pertama ini. Yang pertama, Roh Kudus pekerjaannya di tengah-tengah orang percaya ialah menghiburkan. Saudara, orang dalam hidup itu selalu membutuhkan penghiburan. Dan seringkali orang mencari tempat untuk dapat menghibur dirinya dengan berbagai macam cara. Tapi saudara, saya mau katakan satu hal yang penting. Roh Allah yang kudus menyediakan dirinya untuk memberikan penghiburan kepada kita. Dan penghiburan yang diberikannya bukan bersifat sesaat. Ketika orang bertamasya, ketika orang berjalan-jalan di mall, ketika orang kemudian ada di taman kota, ketika orang kemudian bernyanyi, bergembira, dan lain sebagainya sebagai bentuk mereka mencari penghiburan, saya mau katakan itu hanya sementara saja. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita mengerjakan penghiburannya kepada kita, tapi kadang-kadang kita melupakan. Itu sebabnya saya mengingatkan kita, di dalam segala keadaan yang kita hadapi, kita membutuhkan penghiburan. Pertama kali, datanglah kepada pribadi Roh Kudus, karena Dia adalah pribadi yang berkarya mengerjakan penghiburannya kepada kita. Itu sebabnya jangan cari penghiburan di tempat yang lain yang hanya bersifat sesaat. Cari penghiburan yang sesungguhnya, yaitu dari Roh Allah yang kudus. Katakan kepadanya, ya Roh Kudus, hiburkan saya, kuatkan saya, topang saya. Roh yang kudus senantiasa bersedia dan standby untuk kita 24 jam memberikan penghiburan. Karena itu jangan cari penghiburan di tempat yang lain, saudara. Cari penghiburan yang sesungguhnya, yang disediakan oleh Roh Allah yang kudus bagi kita. Adakah saudara yang hari ini dan saat ini ketika mendengar firman ini, engkau berada dalam kesedihan, engkau sedang membutuhkan penghiburan? Saya katakan, datanglah kepada Roh Allah yang kudus. Katakan, Roh Kudus, saya membutuhkan penghiburan yang daripada. Haleluya. Yang kedua dari ayat ini, pekerjaan Roh Kudus ialah mengajar. Roh yang mengajar
ada satu hal yang kita harus mengerti. Kecerdasan, pengetahuan, akal budi itu bersumber daripada Allah. Kadang-kadang kita mungkin tidak mengerti banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jangan bicara tentang orang lain, tentang diri kita. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa hal ini terjadi? Dan mengapa hal ini saya yang mengalaminya? Mengapa datangnya bertubi-tubi? Mengapa tidak habis-habisnya? Saya sudah mendoakan, saya sudah menggumulkan, saya sudah mencari berbagai macam cara untuk memperoleh jalan keluar. Ingat, seluruh peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hendak dibawa untuk bisa belajar banyak hal di dalamnya. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Berapa banyak kita terima pengajaran dari firman Allah? Sebab Roh Kudus bekerja melalui firman yang kita pelajari. Ia bekerja mengingatkan kita terhadap seluruh kebenaran-kebenaran Allah yang kita terima. Karena itu semakin banyak kita belajar firman Allah, semakin mudah dan semakin mulus cara kerjanya Roh Kudus untuk berbicara, menuntut, mengajar kita secara pribadi. Karena itu jangan pernah abaikan soal firman yang kau baca dan kau dengarkan. Kau mungkin katakan begini, apa saya sudah terlalu sering baca Alkitab. Tapi saya mau katakan, makin sering engkau membaca firman Allah, makin sering engkau merenungkan firman Allah, makin memuluskan, memudahkan cara kerja Roh Kudus untuk hidup kita, mengajar kita secara pribadi. Sebab pengajaran-pengajaran yang datang dituntun oleh Roh Allah yang kudus, pengajaran yang mencelikkan kita, membukakan pikiran kita, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa mengerti maksud dan kehendak daripada Allah. Itu bagian yang kedua. Masih di ayat yang sama, pekerjaan Roh Kudus ialah di dalam ayat ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Maka saudara, semua pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan itu adalah pengajaran-pengajaran yang sama pernah dialami oleh murid-murid. Mereka lupa, mereka tidak mengingatnya. Tetapi Yesus dikatakan ketika bersama-sama dengan mereka, membuka pikiran mereka. Bagi kita hari ini, Roh Allah yang kudus disediakan bagi kita untuk mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran-kebenaran Allah yang kita terima dari pengajaran Yesus. Dan itu sebabnya saudara, berbahagialah engkau, berterima kasihlah bahwa ada tersedia Alkitab yang dapat kita baca dalam bahasa kita, yang dapat kita mengerti dalam bahasa daerah kita, dan dari dalamnya kita menemukan banyak hal yang memberi kepada kita sebuah penguatan. Karena perkataan-perkataan dari firman Allah adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan kita. Katakan amin. Tidak ada orang yang menerima firman Allah lalu dia dilemahkan setelah dia mendengar firman Allah. Hanya perkataan-perkataan manusia yang kadang-kadang kurang bijak sering melemahkan kita. Itu sebabnya lebih seringlah mendengar dan mendengar firman Allah. Karena itu akan membuat segala hal yang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, itu kekuatan dari firman Allah. Injil Roma pasal 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, ketika kita terima Injil, ada kekuatan Allah di dalam kita. Karena itu pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan di dalam kita yang ketiga adalah mengingatkan kita akan perkataan-perkataan yang Yesus pernah ajarkan, khususnya kepada murid-murid, mengingatkan mereka. Itulah sebabnya mereka diminta oleh Tuhan untuk menantikan kedatangan daripada Roh Kudus 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Dan kita sudah merayakannya pada hari Kamis yang lalu, di mana kita mengingat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Selanjutnya kita melihat karya Roh Kudus yang terungkap dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai 15. Saya membacakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kami jika aku pergi. Ini yang Yesus katakan kepada murid-murid. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa
Ini bagian yang keempat. Roh yang kudus itu menginsafkan akan dosa. Apa yang dimaksudkan dengan dosa di sini? Di dalam ayat itu kita temukan bahwa dosa yang dimaksudkan adalah dosa ketidakpercayaan pada Yesus. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus, berdosa dia. Apalagi kalau dia sudah percaya kepada Yesus, dia meninggalkan Yesus, dia berdosa terhadap Yesus. Jadi ketidakpercayaan itu adalah sebuah dosa. Maka berapa banyak orang yang ada di dalam dunia ini yang menolak Yesus, yang tidak menerima Yesus. Mereka sedang berada di dalam dosa, dan dalam keberdosaan mereka mustahil mereka diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita untuk dapat menyaksikan Yesus kepada mereka, sehingga mereka dapat diinsafkan, lalu mereka percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak dalam keadaan berdosa, melainkan mereka menjadi orang yang diampunkan melalui kepercayaan mereka kepada Yesus. Berikutnya, kerja Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam kita adalah mengerjakan kebenaran. Jadi dalam bagian yang kelima ini menyadarkan manusia bahwa Yesus benar ke surga. Ini adalah sebuah kebenaran. Karena banyak mereka tidak percaya. Kebangkitan Yesus tidak dipercaya. Jadi kebenaran yang masuk di sini adalah kebenaran tentang Yesus yang bangkit dan Yesus yang naik ke surga. Tapi banyak orang tidak mempercayai itu, sehingga perlu disadarkan secara pribadi, dan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kadang-kadang kita ini frustasi meyakinkan orang bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup. Di kalender di seluruh dunia juga menyatakan hal itu. Ada wafat Isa Al-Masih, ada kebangkitan Isa Al-Masih, ada kenaikan Isa Al-Masih. Tapi anehnya orang juga tidak percaya. Jelas pernyataan daripada secara umum orang mengakui itu, dan itu fakta, bukan sebuah mitos. Karena itu kau yang mendengar ini, kalau engkau ragu atau ada orang lain yang bertanya kepadamu, yang bertanya kepada kita, betulkah dia telah naik ke surga? Ini ayat mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini untuk menyadarkan setiap orang bahwa Yesus adalah sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh membuktikan kepada banyak orang. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari lamanya, dan dia naik ke surga. Sebuah kepastian bagi kita bahwa mempercayai Yesus adalah sebuah keyakinan yang tidak pernah akan meragukan bagi kita. Karena hanya pribadi yang hidup yang dapat menyelamatkan kita. Orang yang lain mati, nabi-nabi mati, tidak ada yang bangkit. Mereka lupa bangkit, tapi Yesus dikatakan bangkit dan dia kembali kepada keberadaannya di dalam surga. Kepada pribadi seperti itulah engkau telah menyerahkan hidupmu. Karena itu kita perlu ingatkan orang lain supaya memiliki keinsafan tentang kebenaran Yesus yang naik ke surga itu. Haleluya. Masih di dalam ayat yang sama, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dan penghakiman. Artinya apa? Menyadarkan manusia. Ini bagian yang ke-6. Pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan manusia bahwa setan telah dihukum melalui kematian Yesus. Jadi setan sudah dikalahkan. Karena itu kita jangan takut ya dalam hidup. Sebab apa? Kuasa daripada setan sudah dikalahkan. Kalau kita gambarkan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dikatakan oleh Alkitab, siap menerkam kita. Tetapi ingat, kalau engkau ada di dalam dia, dia seperti singa ompong. Saudara digigit pun tidak akan dampak apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang menggunakan fasilitas setan hari-hari ini? Berapa banyak orang yang pergi ke dukun? Berapa banyak orang yang pergi ke orang pintar mencari sebuah penguatan diri? Berapa banyak orang yang menggunakan berbagai macam ilmu untuk mencari keuangan dengan cara-cara yang tidak benar? Pergi ke Gunung Kawi, memakai berbagai macam media-media untuk mempercantik diri, ya pakai susuk segala macam. Semua media-media setan ini kenapa masih ada bagi orang-orang percaya hari-hari ini? Saudara, kita tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan karena engkau melakukannya, engkau akan dihakimi dengan apa yang engkau kerjakan. Padahal kita sudah dibebaskan. Kita seharusnya sudah menang atas semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Ingat, pekerjaan Roh Kudus yang keenam adalah di dalam bagian firman Tuhan kita baca, menyadarkan bahwa manusia memiliki satu kekuatan di dalam Yesus, karena Yesus telah menang dan telah menghukum iblis melalui kematiannya di atas kayu salib. Ada kemenangan besar bagi kita. Ayat yang ke-9 di dalam Yohanes pasal 16 berkata demikian, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Itu penegasan dari apa yang sudah saya sebutkan. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi sebagaimana pengungkapan saya di awal bahwa Roh Allah itu adalah Roh kebenaran, segala sumber kebenaran ada padanya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa ketika Roh Kudus turun, Roh kebenaran itu, dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi yang ketujuh, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, kalau kita pakai GPS, saudara kan menulis saudara berangkat dari mana dan menuju kemana. Saudara, GPS menuntun dengan tepat, tapi kadang-kadang jalan yang ditempuhnya juga kadang-kadang belum tentu cocok, belum tentu pas. Saudara, dalam hidup kita selalu berupaya untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Tapi saya mau katakan, hakikat kebenaran kita bisa temukan di dalam tuntunan daripada Roh Allah yang kudus. Karena itu ketika orang percaya kepada Yesus pada saat yang sama, dia terima Roh Kudus. Dan ketika dia terima Roh Kudus, Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang bekerja secara penuh untuk menuntun dia kepada seluruh kebenaran-kebenaran Allah. Karena itu tidak ada jalan lain bagi seseorang untuk bisa dituntut kepada seluruh kebenaran di dalam dunia ini, kecuali dia pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Katakan amin. Itu prinsip mendasar. Tidak ada orang yang menemukan kebenaran yang sesungguhnya kecuali dia terima Yesus secara pribadi. Dan Roh Kudus menuntun dia untuk menemukan seluruh kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak dipahaminya ketika dia ada di dalam dunia ini. Saya lanjutkan ayatnya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang terakhir, yang ke-8, karya dan kerja daripada Roh Kudus adalah Roh memberitahu kita tentang hal-hal yang akan datang. Baru-baru ini ada orang yang mengaku sebagai Paulus kedua. Terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang tidak belajar kebenaran firman Allah. Roh Kudus tidak mungkin menyesatkan orang. Tapi ketika orang tidak belajar baik-baik tentang kebenaran firman Allah, dia disesatkan dengan cara berpikirnya sendiri. Saudara, yang terakhir yang saya katakan sekali lagi, Roh yang memberitahu kita tentang hal-hal yang akan datang. Karena itu kita untuk hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, hanya Roh Kudus yang dapat menuntun kita. Tapi Roh Kudus tidak pernah berbicara menuntun kita keluar daripada firman yang sudah dikatakan di dalam Alkitab. Karya Roh Kudus yang terakhir adalah di pasal 16 di dalam Yohanes tadi ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ku di sana adalah Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang terakhir, yang ke-9, karya Roh Kudus ialah di dalam kita, Roh itu memuliakan Yesus dan memberitakan
memberitakan tentang Yesus. Kalau Roh Kudus saja memuliakan Yesus, kalau Roh Kudus saja memberitakan tentang Yesus, maka kita yang ditinggali oleh Roh Kudus, kita yang dituntun oleh Roh Kudus, seharusnya memiliki spirit memuliakan Allah di dalam seluruh hidup kita, memberitakan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Di COVID-19 ini kesempatan bagi kita untuk bisa bersaksi tentang Yesus yang menyelamatkan, tentang Yesus yang menolong, tentang Yesus yang menghiburkan, tentang Yesus yang memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dimanapun kita berada, kesempatan ini bagi orang-orang yang punya kesempatan untuk dapat bersaksi, saksikan tentang Yesus. Melalui kesaksian itu, kita berdoa supaya mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Kesimpulan bagi kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, pertama, menghiburkan kita. Karena itu nikmatilah penghiburan dari Roh Kudus. Yang kedua, mengajar kita. Ikutilah pengajaran dari Roh Allah yang kudus. Tentu tuntunannya melalui kebenaran firman Allah yang kita baca. Yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan perkataan Yesus kepada kita. Ikuti kata-kata daripada Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus menginsafkan dosa ketidakpercayaan pada Yesus. Karena itu, ikuti kepercayaan di dalam Yesus. Jangan menolak Yesus. Terima Yesus secara pribadi. Bagi anak-anak kecil di tengah-tengah keluarga, kenalkan. Orang-orang tua punya kewajiban untuk mengenalkan Yesus sejak dari kecil, supaya mereka jangan menjadi pengikut Kristus itu karena turunan, tapi mereka sendiri itu dituntun oleh kita menerima Yesus secara pribadi sejak mereka kecil. Yang kelima, menyadarkan manusia bahwa Yesus benar-benar ke surga. Yakinlah bahwa Yesus sudah ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Yang lain promosi surga dan belum tahu siapa yang jamin, sedangkan Yesus sudah ada di surga dan menjamin kepada kita di mana dia berada, di situ kita berada. Jangan terkecoh dengan promosi-promosi dari keyakinan yang tidak memastikan, karena di dalam kekristenan tidak ada keraguan soal kepastian tentang surga. Melalui Yesus kita dipastikan menikmati hidup surgawi. Yang keenam, Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa setan sudah dihukum melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Jangan kalah dengan setan, kalahkan setan dengan kuasa kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang ketujuh, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ikuti tuntunan kebenaran dari Roh Kudus. Jangan pernah beralih dari firman Allah, karena itu akan membawa kita kepada kebutuhan memahami kebenaran. Yang kedelapan, Roh Kudus memberitahu kita tentang hal-hal yang akan datang. Bekalah pada penyingkapan Roh Kudus tentang masa yang akan datang atau tentang akhir zaman. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Roh Kudus memuliakan Yesus dan memberitakan tentang Yesus. Karena itu, saya mengajak kita, saya mendorong kita, mari kita memuliakan Yesus dan memberitakan hanya tentang Yesus saja, supaya orang diselamatkan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apabila kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus, mempelajari Alkitab kita, meresponinya dalam hidup kita. Pasti Roh Kudus bekerja secara total buat kehidupan kita. Selamat berproses dalam hidup bersama dengan Roh Kudus Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebagaimana kami belajar kepada pribadi Roh Kudus, maka kami yakin dan percaya kebenaran yang bersumber daripada-Mu akan Engkau teruskan di dalam hati setiap kami, sampai firman itu menjadi hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk karya-Mu. Ketika kami sudah percaya kepada Yesus, Engkau berkarya di dalam hidup kami. Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita
mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan kita. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan kita memberikan berdasarkan kerelaan hati kita, sebab Allah memberkatinya. Demikian juga silakan mengirimkan di dalam rekening sebagaimana yang tertera di layar kita. Dan saya akan mempersembahkan satu pujian untuk menghantar kita dalam persembahan kita. Lagu ini saya tulis kira-kira tahun 2003 ketika saya sedang membaca sebuah artikel berjudul Roh Kudus dalam Teologia Paulus. Setelah membaca, maka itu menginspirasi saya untuk menuliskan lagu tersebut yang saya beri judul Roh yang Berkarya. Kiranya kita diberkati oleh pujian ini. Bahkan melalui Roh
juga Tuhan menerima persembahan yang kita persembahkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat karya yang Engkau kerjakan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Tak pernah berkesudahan kebaikan-Mu, kemarahan-Mu yang Kau nyatakan, pertolongan-Mu yang Kau nyatakan. Karena itu kami terlalu yakin kepada semua kami yang sedang beribadah saat ini, Tuhan, Engkau mendengar. Engkau mendengar seruan kami. Bapak Ibu dimanapun Engkau berada, serukanlah permohonan-Mu kepada Tuhan. Mari buka bibir kita, serukan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita. Sebab Ia Allah yang Maha mendengar dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Percayalah, yakinlah bahwa apa yang Engkau doakan sudah Engkau terima. Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan pergumulan kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus bekerja untuk menolong keadaan kami, keadaan kota kami, keadaan bangsa kami, bahkan keadaan dunia ini. Menyerahkan persembahan kami, baik persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan umum yang kami persembahkan, apapun bentuknya, bahkan lebih utama lagi, hidup kami dipersembahkan kepada Allah. Seluruh keberadaan kami persembahkan kepada Allah. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan dan harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kiranya Allah memberkati kita dengan penyertaan-Nya yang luar biasa. Haleluya. Dan
yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hati yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hari-hari kita lagi ke depan.